Terima kasih Ibu Helda atas kesempatannya. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Mohon izin Pak Ahmad dan Ibu Elce untuk sharing materi. Kan Bu? Ya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Oke, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Se-antero Indonesia, saya percaya nih ada dari mana-mana. Ada dari saya Kalimantan, Ibu Elce dari Sumatera, ada dari Jawa, dari Lumajang tadi Bapak Toyib ya. Sedang banjir Pak ya di sana? Ya, di beberapa wilayah Jawa Timur, utamanya selatan, sedang banjir. Bahkan kemacetan tidak hanya terjadi di jalan raya, tapi juga rel kereta api juga macet kereta apinya. Karena terowongannya juga banjir. Tapi saya percaya bahwa semuanya baik dan juga Bapak Ibu hadir malam ini, walaupun biasanya weekend Pak ya, sekarang hari biasa dan malam. Semoga tidak mengantuk. Izinkan saya untuk men-sharingkan uh, literasi, utamanya aplikasi populer sekarang yang saya ambil satu, yaitu TikTok, tapi mungkin nanti juga ada beberapa. Untuk kita melihat tantangan dan peluang bahwa selain yang kita takutkan karena penyimpangan-penyimpangan media sosial, tetapi justru jika digunakan sebaik-baiknya, aplikasi populer ini justru merupakan satu peluang untuk kita memajukan literasi kita. Dunia saat ini penuh tantangan untuk ditaklukkan, bukan untuk dijauhi, bukan untuk dimusuhi, tetapi justru ini adalah ladang kita untuk kita bekerja supaya apa yang kita terima sebagai tantangan itu dapat terjawab, sehingga kita bisa membangun dunia yang jauh lebih baik. Kita mengajarkan anak-anak sesungguhnya untuk mengajar. Jadi mengajar kalau untuk zaman dulu itu mengajarkan sesuatu yang kita anggap anak-anak kita belum tahu. Tetapi justru saat ini kita mengajarkan anak untuk mereka juga mengajar. Ya, intinya menjadi teladan untuk sesamanya. Kehidupan pada abad 21 ini penuh tantangan dan persaingan. Hal ini berdampak sangat ya, antara lain pada tingkat depresi yang tinggi di samping tersedianya peluang bagi yang memiliki kompetensi hidup serta memiliki multiliterasi yang menguatkan kapasitas fisik, mental, serta intelektual pada peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik dituntut harus memiliki karakter yang kuat agar dapat menghadapi tantangan abad 21 tersebut. Ya. Memang abad 21 itu memiliki banyak tantangan sekaligus peluang. Dan kalau kita lihat pada tayangan-tayangan media sosial, entah itu TikTok ataupun Instagram, ini menunjukkan lemahnya tingkat mental anak-anak masa kini karena semuanya serba instan. Jadi memang sangat berdampak pada tingkat depresi yang tinggi ya, apa-apa kepingin healing gitu bahasa kekinian ya. Maka memang menjadi peluang juga selain dampak negatif tapi juga menjadi peluang kita memiliki kompetensi hidup dengan memiliki multiliterasi yang menguatkan kapasitas fisik, mental, serta intelektual. Nah, ini yang akan kita capai dalam pembelajaran kita di masa kini. Kita perlu sadari bahwa generasi sekarang itu dibesarkan oleh TikTok dan Instagram. Instagram baru-baru ini juga mengeluarkan uh, satu layanan, yaitu layanan Reels, hampir sama dengan TikTok.
Jadi tayangan-tayangan video singkat yang bebas untuk dilihat oleh siapapun di belahan bumi manapun. Nah, ini Reels. Kemudian kita mungkin juga ikut memakai media sosial ini secara penuh dalam hidup kita. Dan bahkan anak-anak, jika orang tuanya bekerja, anak-anak ini bisa menghabiskan waktu untuk bermedia sosial yang banyak digunakan oleh pengguna media sosial dunia, ini bisa sampai 10 jam sehari. Jadi mengalahkan waktu dia tidur, atau waktu dia beristirahat, atau bahkan waktu sekolah. Jadi bisa 10 jam sehari. Transformasi era revolusi 4.0 menuju era society 5.0, kita harus ikuti arus zaman dan kuasai. Bukan untuk lari, tetapi menguasai. Kita perlu tahu bahwa media sosial atau media komunikasi massa yang hits itu tidak terbendung. Ya. Perubahan zaman itu sekarang begitu cepat. Dan perubahan karakter interaksi sosial juga sangat berubah. Kalau dulu ada masalah di daerah atau di lingkungan sekitar, kita adakan rapat, musyawarah, pertemuan RT hampir sering. Kemudian pertemuan wali murid juga sering. Mungkin pemanggilan orang tua dari guru juga sering. Kita sering mengadakan interaksi atau diskusi, tetapi sekarang tidak. Lewat WA sudah selesai. Mungkin kita ingat kembali zaman dulu kalau kita tidak masuk sekolah, murid tidak masuk sekolah, itu membuat surat izin. Ya, surat izin yang ditandatangani orang tua dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, yang diawali dengan kepada yang terhormat, kemudian dengan hormat, kemudian kata-katanya juga kata-kata terpilih, tulisannya juga hati-hati. Nah, sekarang itu sudah berubah, lewat WhatsApp saja. Bapak, Ibu, selamat pagi. Mohon maaf anak saya tidak masuk sekolah karena sakit. Sudah selesai, ya. Tidak ada surat menyurat seperti dulu. Nah, ini interaksi sosial juga semuanya berubah. Semuanya lewat WhatsApp. Mungkin juga saya terkadang sedikit bercanda dengan mahasiswa saya. Kalau dulu orang jatuh cinta itu membuat surat, kertasnya dipilih, ballpoint-nya dipilih, kemudian nulisnya hati-hati, jangan sampai ada yang salah. Ketika sudah dikirim itu, kita menanti jawabannya dengan sabar, seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan kita masih sabar dan penuh harapan. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang baru ngirim pesan WA 5 menit saja, pacarnya ndak centang biru, itu sudah depresi, sudah stres. Nah, ini perubahan karakter dan interaksi sosial zaman sekarang ya. Banyak grup-grup WA kita. Bahkan saya sama Bu Elce juga dipertemukan di grup WhatsApp. Kemudian yang kedua di sini. Kemudian berita juga sangat cepat, tidak dapat dibendung. Banyak hoax bertebaran. Yang utama bukan fakta yang menggelitik, namun menggelitik penasaran publik. Ya, Bapak Ibu, akhir-akhir ini jagat dunia maya diramaikan dengan berita Irjen Sambo, kemudian berita Lesti dan Bilar, kemudian mungkin tragedi Kanjuruhan Malang. Nah, ini sangat banyak. Bahkan kata anak saya, dia lebih cepat mengerti berita itu dari TikTok. Ya, gempa di mana, ada berita apa, itu dia lebih cepat lihat di TikTok daripada di televisi. Ya, karena semua orang bisa membuat dan bisa mengakses. Sehingga hoax ini sudah tidak bisa terbendung. Ada banyak versi. Bahkan versi terakhir berita Irjen Sambo itu adalah irisan jengkol sambal balado. Ya, jadi ada banyak orang bisa membuat berita, kemudian orang bisa menarasikan satu berita dengan versinya sendiri. Nah, ini juga berbahaya ya. Kemudian pola orang tua juga berubah. Kalau anak tadi, dia bisa 10 jam sehari menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial atau bermain gadget, untuk nge-game dan sebagainya. Kita mungkin nanti bisa sharing,
ada berapa waktu kita berdiskusi dengan anak secara berkualitas ya. Mungkin itu ada di sarapan pagi, mungkin ada di makan malam, dan mungkin tidak ada sama sekali ya, hanya sekedar bertemu selesai. Mungkin di satu ruang masing-masing asik dengan media sosialnya, ya itu bisa jadi. Bahkan murid-murid pun juga mungkin demikian di kehidupan di rumahnya. Nah, pola asuh orang tua ini juga berubah. Kemudian 15 menit aja untuk diskusi itu sudah bagus. Apakah itu berkualitas atau tidak? Nah, ini juga pertanyaannya. Diskusi hanya 15 menit. Sisanya 10 jam tadi mereka disibukkan oleh platform yang tanpa editorialisasi. Itu tadi, dari TikTok atau dari Instagram, itu bebas. Dan anak-anak tuh nggak tahu. Kadang-kadang anak-anak dengan mudah termakan berita. Ya, misalnya benarkah UFO itu ada? Benarkah misalnya Perang Dunia Kedua itu begini? Kadang-kadang mereka lihat dari TikTok, dari YouTube atau dari Instagram, yang membuat kita cukup susah juga. Kalau dulu zaman kecil orang tua saya sering saya tanyakan, ini gunung namanya apa? Kenapa dinamakan itu? Ya karena melihat. Nah, kalau sekarang melihatnya bukan hanya gunung, di TikTok semuanya bisa dilihat ya, termasuk ada yang positif juga ada yang negatif. Nah, anak-anak ini terekspos dengan konten yang barangkali juga kurang bijaksana. Sehingga kurang bijaksana ini mudah untuk terpolarisasi. Sehingga anxiety, tingkat depresi anak juga meningkat ya. Sehingga anak-anak mudah mengalami ya depresi itu tadi. Itu zaman sekarang, anak-anak itu lebih mudah. Kalau zaman kita dulu mental berjuang. Apalagi zaman tahun 45 itu mental pejuangnya luar biasa. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak cenderung mudah, apa-apa mudah untuk didapat. Ya. Apalagi tahun 2009 itu mulai muncul yang namanya tombol like, subscribe dan share ya. Atau retweet. Nah, semuanya begitu mudah. Orang tertarik dengan satu konten, kemudian dengan mudah dia membagi konten itu. Jadi sekarang orang memandang sesuatu bukan karena kebijaksanaan, tetapi karena modal suka dan dia percaya. Itu saja. Kalau tanpa literasi yang baik, nah ini akan sangat bahaya ya. Kalau memang media sosial itu ada penyimpangan-penyimpangan penggunaan. Tetapi justru di dalam penyimpangan itu juga ada peluang untuk kita bisa menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri anak-anak kita. Mental karakter orang zaman now juga disesuaikan dengan karakter media sosial yang dia pakai. Jadi kalau sekarang kita mengajar anak-anak, dilihat dulu apa media sosial yang paling banyak mereka gunakan. Nah, ini zaman dulu ya. Bosan dengan Zoom, guru ini membuat TikTok. Kalau zaman lalu yang waktu pandemi itu banyak Zoom. Anak-anak juga mengeluh kuota yang terlalu besar sehingga biaya yang dikeluarkan juga besar. Kemudian guru ini membuat TikTok. Nah, TikTok itu rupanya lebih mudah untuk dipahami anak-anak. Ini bentuk platform apa saja yang paling banyak digunakan di Januari 2021. Paling terbanyak adalah YouTube, apalagi ini masih awal-awal, itu awal 2021 masih akhir pandemi. Kemudian WhatsApp, ya itu karena paling banyak ya. Sekarang bisa jadi yang namanya TikTok itu langsung naik pesat, dan juga Instagram. Karena memang banyak dipakai terutama untuk pembelajaran-pembelajaran singkat. Jadi ada banyak yang juga men-sharingkan pengetahuan-pengetahuan di TikTok dan Instagram. Kita lanjut. Minat belajar siswa juga disesuaikan dengan aplikasi. Ya, ini misalnya YouTube. YouTube itu karakternya adalah bebas, aman,
bisa ditonton nanti dan memberikan peluang untuk kreatif serta kemudahan. Ya, dengan jargonnya like, subscribe, and share. Ya, YouTube ini juga banyak digunakan dan utamanya ketika ada yang namanya Atta Halilintar, itu cukup sukses dengan membuat konten-konten YouTube. Setelah itu ada banyak orang berlomba-lomba membuat konten YouTube. Dan ada yang bagus, ada juga yang tidak mendidik, ya. Saya katakan tidak mendidik, ya, karena kita disuguhkan oleh drama-drama yang memang dibuat. Nah, ini celakanya anak-anak itu percaya. Nah, ini celakanya. Maka kalau kita tidak memberi kebijaksanaan bermedia sosial terhadap anak-anak, ini justru juga bisa berbahaya. Tetapi justru di dalam ini juga ada peluang, ya. Tidak terdapat batasan waktu dan jumlah data untuk mengunggah video dalam situs ini, ya. Jadi misalnya untuk masa pandemi kemarin, para guru juga dimudahkan. Ketika kita memerlukan media pembelajaran untuk misalnya tematik anak SD kelas 5, itu tinggal klik saja sudah ada. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk membuat media pembelajaran. Kadang-kadang anak-anak kalau suruh nonton itu senang. Kemudian misalnya juga kreatif dan mudah, karena kita bisa mengedit video langsung pada situs, karena disediakan alat editing sederhana dengan fitur pemotong video, filter warna, juga menambahkan efek transisi. Kalau dulu mengedit video itu satu-satu, 5 menit saja bisa 1 hari. Kemudian proses burning itu bisa berjam-jam. Kalau sekarang semuanya mudah. Justru ini menimbulkan kreativitas kita. Nah, jargon ini like, subscribe, and share itu juga sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kita dalam memotivasi belajar siswa itu harus seperti like, subscribe, and share. Ya, bagaimana kita melike anak-anak yang sudah berbuat baik, kemudian mensubscribe. Nah, ini mensubscribe itu mengikuti apapun yang terbaru dari dia, kita akui, ya, kita validasi. Nah, itu anak-anak sangat merasa dihargai. Kemudian share, ya, share, bagikan. Kalau kita mengajar atau anak-anak sedang melakukan aktivitas di dalam kelas, ini kita dokumentasikan kemudian satu saat di-share. Ini anak-anak sangat senang. Bahkan anak-anak sekarang, anak SD pun juga memiliki channel YouTube. TikTok pun juga begitu. Saat kemarin, anak saya yang kelas 3 SD itu sudah memiliki akun TikTok. Nah, akunnya itu diupload sama gurunya ketika di kelas. Ya, ada rasa malu, tetapi lebih dominan dia semakin pede untuk membuat satu tayangan di TikTok dia, karena dia merasa diakui oleh gurunya, gitu. Jadi guru pun sekarang juga harus punya akun TikTok. Siapa tahu muridnya juga membuat TikTok yang bagus sehingga bisa dijadikan motivasi, atau justru bisa untuk memfilter apakah tayangannya itu layak atau tidak. Karena kalau ya namanya TikTok itu juga bebas. Tidak ada seperti YouTube yang ada saringannya. TikTok bebas. Jadi tayangan-tayangan yang mungkin belum usia mereka, mereka juga lihat. Jadi perlunya pendampingan orang tua. Nah, upaya membangun karakter sebagai masyarakat global, kita dituntut untuk mampu mengadaptasi dengan kemajuan teknologi dan keterbaruan atau kekinian. Pemerintah mencanangkan pentingnya literasi informasi dan information literacy. Jadi sekarang kita dimudahkan juga dengan information literacy yang tinggal googling, ya. Literasi kita itu mudah. Maka ada juga sekolah yang membebaskan murid-muridnya membawa HP. Justru HP itu harus dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kalau tidak dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas, bisa jadi ketika kita mengajar mereka asik googling sendiri. Nah, information literacy sebuah kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, serta mengelola informasi menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya.
Ya, Bapak Ibu, ini penting ya untuk mencari, memahami, mengevaluasi serta kritis. Itu kalau sekarang atau beberapa waktu lalu itu kita kenal dengan HOTS. Ya, berpikir secara kritis. Nah, ini keterampilan HOTS. Itu pasti kalau ada information literacy, kemampuan mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, itu kita dihubungkan dengan keterampilan HOTS. Ya. Literasi informasi merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skills, mengembangkan dan mendukung kesuksesan akademis, profesional, dan pribadi. Nah, sekarang memang kita tidak bisa meninggalkan anti terhadap kemajuan teknologi. Justru istilahnya kalau kita olahraga di laut, kita pakai itu sebagai papan selancar kita. Ya, kita berselancar di situ. Kemudian literasi digital berkaitan dengan 4 komponen: representasi, bahasa, produksi, dan khalayak. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional berbunyi mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Insan Indonesia tidak hanya cerdas, namun juga berkepribadian dan berkarakter. 6 pilar pendidikan karakter, ini yang Wiyani tahun 2014 juga bisa dipakai 6 pilar karakter Pancasila, namun saya pakai Wiyani. Kepercayaan, tanggung jawab, toleran, keadilan, peduli, dan kewarganegaraan. Peluang literasi digital melalui aplikasi populer. Ini yang kita fokuskan di TikTok, ya. Viral bocah SD ditanya tugas ibu di rumah, dijawab main TikTok. Apa-apa sekarang orang tua begitu ya. Kadang-kadang ada anak ditanya bahwa apakah tugas bapaknya di rumah. Jawabnya ngegame, main Mobile Legend ya. Sekitar itu sekarang. Kemudian kenapa harus TikTok? Ya, karena TikTok tidak perlu memiliki akun untuk melihat video. Hanya kita download saja sudah bisa lihat bermacam-macam video. Kita juga pilih temanya juga bisa. Ya, artinya dia mudah. Kemudian durasi video relatif pendek, dia cuma 15 sampai 60 detik. Jadi hemat. Dibanding dengan YouTube, YouTube bisa sampai ada yang 15 menit. Nah, kemudian memiliki filter yang menarik, ya, beragam. Jadi dia menarik karena filternya banyak. Ya, kita mau bikin, misalnya kita lihat satu video, kemudian kita tertarik, kita ingin buat, bisa, tinggal dibuat saja. Ya, diklik filternya bisa. Kemudian menggunakan latar suara atau musik sangat beragam. Jadi bisa berkreasi, sangat mudah sekali. Kemudian tidak ada iklan sehingga merdeka, ya. Nah, ini maka kata-kata merdeka bisa jadi masuk dalam kurikulum merdeka sebagai bentuk literasi. Tantangan literasi digital adalah informasi banyak bersamaan. Ya, informasi itu datang banyak bahkan bersamaan. Ini kadang-kadang bingung. Beberapa waktu lalu anak saya sangat mengikuti tragedi Kanjuruhan Malang. Ya, dia lihat beberapa TikTok tentang tragedi Kanjuruhan Malang. Literasi digital berperan untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Jadi bisa kita gunakan sebagai satu pembelajaran literasi
yaitu dengan menggunakan literasi digital. Kita misalnya melihat satu tayangan TikTok, kemudian kita berusaha untuk memilah, ya, memahami informasi secara tepat dan benar, ya, apakah tayangan ini betul atau tidak. Nah, nih, ketika grup wali murid SD berubah menjadi grup arisan, ini biasanya ibu-ibu, ya. Nah, sekarang grup orang tua itu di-mute sama gurunya, ya. Hanya guru yang bisa mengisi di dalamnya. Hanya guru yang bisa mengupload, ya. Murid orang tua boleh japri. Nah, ini ada satu tayangan dari TikTok. Ini bisa Hans Rudel merupakan seorang pilot dijadikan serangan contoh. Jerman pada Perang Dunia Kedua dan seorang aktivis neonazi pasca Perang Dunia Kedua. Dia merupakan pilot paling terkenal di Jerman. Dia satu-satunya yang mendapatkan penghargaan salib kesatria dengan daun ikan emas. Dia mengklaim 51 kemenangan di udara dan menghancurkan lebih dari 800 kendaraan. Dia menerbangkan 2.530 misi serangan darat secara eksklusif di Pol Timur. Biasanya, dia menerbangkan pengebom jenis Shuka. Pada pemilihan Federal Jenderal Barat pada tahun 1953, Rudel merupakan kandidat teratas Partai Reich untuk Partai Jerman sayap kanan. Namun sayangnya, ia tidak terpilih. Namun pada akhirnya, ia mati pada umur 66 tahun pada tahun 1982. Oke, Ibu Bapak, ini bisa dijadikan sekedar contoh, ya. Kenapa saya ambil sejarah? Di TikTok ada banyak. Jika Anda mengajar biologi, maka Anda bisa mengklik tema biologi. Jika Anda mengajar sejarah, bisa mengklik sejarah. Nah, melalui TikTok ini, anak-anak SD pun sudah bisa mengakses tentang Perang Dunia Kedua. Ya, ada banyak pertanyaan tentang Perang Dunia Kedua. Itu bisa jadi karena mereka melihat ini. Dan ketika mereka melihat, mereka ingin tahu lebih apa itu Perang Dunia Kedua, apa penyebabnya, ya. Kadang anak saya tanya, "Mah, ternyata Amerika dulu bersahabat sama Jerman." Nah, atau bersahabat sama Rusia, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan saya sendiri mungkin dulu pernah mempelajari tapi lupa, atau mungkin itu tidak diajarkan di sekolah. Maka ini menstimulasi literasi, ya. Yang literasi termudah sekarang ya googling. Tapi mungkin bisa dicari di buku-buku yang lain. Jadi dari satu tayangan, itu kita mau mencoba melihat apakah tayangan ini benar atau tidak. Dan seperti Bapak Ibu lihat tadi, di situ ada penjelasan, kemudian ada gambar, ada tulisan singkat. Nah, itulah yang memanjakan mata anak-anak. Dari tayangan singkat itu tadi, kita bisa mengenal satu tokoh. Ya, untuk menstimulasi literasi yang lebih mendalam siapa tokoh tersebut, apakah betul ada, dia orang mana, dalam sejarah itu kapan dia hidup, misalnya seperti itu. Jadi dari tayangan TikTok sendiri itu bisa menstimulasi literasi, ya, meningkatkan daya literasi anak-anak. Jadi inilah peluang yang kita bisa jadikan untuk meningkatkan literasi dari murid-murid kita, ya. Dari tayangan TikTok itu menggelitik nalar berpikir atau ingin tahu yang lebih dalam tentang satu tema yang mungkin baru dia tahu. Nah, maka kita perlu untuk menggunakan ini sebagai satu peluang. Nah, kesimpulan dari materi saya, kenalkan materi informasi digital dengan menggunakan aplikasi populer sesuai dengan karakter yang diharapkan dan materi yang akan diberikan. Ya, jadi tergantung kita mau memberikan apa. Jangan lupa sesuaikan juga dengan sarana prasarana seperti perangkat komputer, smartphone, dan kecukupan jaringan internet. Utamanya kalau kita mau menggunakan sarana TikTok ini sebagai meningkatkan daya literasi murid kita, artinya jaringan internet harus stabil, ya. Atau kita seperti saya tadi sudah mendownloadnya untuk kita bicarakan bersama, bisa. Jadi memang harus benar-benar kita persiapkan dan suasana harus sama seperti karakter media yang kita gunakan seperti TikTok tadi, kreatif, mudah, hemat dan sebagainya.
Kemudian mengembangkan materi literasi informasi pada tahapan mengevaluasi hasil sumber informasi yang ditemukan dengan komponen berpikir kritis, ya, sehingga hoax yang beredar di lingkungan digital ini bisa teratasi, ya. Jadi kaitkan penggunaan TikTok untuk meningkatkan literasi itu dengan pola berpikir kritis. Jadi banyak kadang-kadang kita begini. Anak saya ini sudah saya jelaskan berulang kali, tapi kok nilainya masih jelek. Ya, mungkin dia daya berpikirnya masih C1, tetapi kita paksakan dia harus memahami. C1 itu menulis, ya, membaca. Jadi kalau memang dia belum bisa membaca, ya jangan dikasih tugas, jelaskan. Nah, ini namanya mencobai siswa. Ya, karena saya pernah sharing di pedalaman, itu sudah kelas 1 SMP belum bisa membaca. Ada yang seperti itu. Nah, maka jangan dikasih tugas memahami, menjelaskan, ya jangan. Atau mungkin anak-anak sudah ranah berpikirnya C4 sampai C6, kita indikator RPP masih juga C2, C3, ya, menjelaskan, memahami, ya, merangkum. Nah, seperti itu. Nah, harus disesuaikan. Di RPP kalau kita memang pilihnya ranah berpikir kritis C4 sampai C6, gunakan kata-kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Ya, sesuaikan indikatornya. Sehingga nanti yang lain juga menyesuaikan. Kemudian mengajak peserta didik mengkritisi informasi yang diterima dalam bentuk tulisan atau keterampilan menyusun literasi digital, ya. Sekarang banyak guru-guru, dosen membuat tugasnya membuat video di-upload di YouTube, kemudian membuat konten Instagram berupa kampanye atau penjelasan singkat atau ajakan, kemudian menyusun konsep video, TikTok, snack video, atau Reels di Instagram, ya. Ini kebanyakan tugas-tugas sekarang seperti itu. Kemudian memberi pemahaman tentang perangkat hukum yang melingkupi lingkungan digital, misalnya UU ITE, perlindungan privasi atau profil seseorang sehingga bisa berhati-hati. Ya, kadang-kadang kita memberikan alamat lengkap, nomor telepon, kemudian tanggal lahir itu di Facebook. Yang itu bisa digunakan orang untuk membuat perbuatan jahat. Nah, demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk pelayanan Ibu Bapak semuanya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Ibu.